Selamat sore semua, selamat datang kembali ke Praktikum Analisis Data Sumber Daya Perikanan dan Lingkungan Perairan 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai korelasi dan regresi. Nah, yang pertama saya jelaskan itu adalah mengenai korelasi. Jadi, korelasi ini membicarakan mengenai kekuatan suatu hubungan dari X dan Y atau dari dua peubah, atau juga yang sering disebut dengan variabel. Namun, korelasi tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Korelasi ini dapat kita gambarkan melalui scatter plot, di mana scatter plot dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua peubah atau variabel. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan secara linear antara dua peubah. Yang kedua itu ada regresi. Analisis regresi digunakan untuk menduga suatu nilai peubah tak bebas atau dependent variable berdasarkan setidaknya satu nilai peubah bebas atau independent variable. Regresi juga menjelaskan dampak perubahan dari peubah bebas terhadap peubah tak bebas. Peubah tak bebas atau dependent variable yang biasanya disimbolkan dengan Y merupakan peubah yang ingin dijelaskan atau diterangkan. Peubah bebas atau independent variable merupakan suatu peubah yang digunakan untuk menjelaskan peubah tak bebas tersebut. Nah, kita lanjutkan mengenai korelasi. Dalam korelasi itu ada suatu hubungan antara variabelnya. Nah, yang pertama ini merupakan hubungan linear. Yang kedua, hubungan disebut parabola. Yang ketiga, itu hubungannya berfluktuatif. Yang keempat, tidak ada hubungannya karena dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada itu letaknya acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungannya. Nah, kemudian dalam suatu hubungan korelasi, ada yang disebut dengan korelasi negatif, positif, dan zero. Negatif ini yaitu di mana hubungan antara X dan Y itu apabila X semakin besar, maka Y semakin kecil. Nah, jika hubungan yang positif, di mana X semakin besar, Y juga akan semakin besar. Nah, untuk hubungan yang zero, dapat disimpulkan bahwa antara X dan Y itu tidak memiliki hubungan. Selanjutnya, tipe-tipe relationship atau tipe dari hubungan tersebut. Ada linear relationship, di mana grafiknya berbentuk lurus baik positif maupun negatif. Yang kedua ada curvilinear relationship, di mana yang di atas berbentuk parabola dan yang di bawah berbentuk eksponensial. Selanjutnya, tipe dari hubungannya itu ada yang hubungannya menggambarkan hubungan yang kuat dan yang kurang kuat atau lemah. Hubungan yang kuat digambarkan dengan titik-titik yang memiliki letak titik yang rapat, seperti gambar yang di atas sebelah kiri dan yang di bawah ini. Nah, hubungan yang lemah antara X dan Y digambarkan dengan titik-titik yang letaknya renggang atau berjauhan satu sama lainnya, sehingga disimpulkan bahwa hubungan antara X dan Y tersebut kurang erat atau lemah. Nah, yang selanjutnya itu suatu hubungan yang di mana X dan Y itu tidak memiliki hubungan, sehingga letak dari X dan Y-nya itu acak, baik dia renggang maupun tidak. Selanjutnya, koefisien korelasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, korelasi itu merupakan hubungan kearatan linear antara dua peubah, namun tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Nilainya itu berkisar antara -1 dan 1. Tanda plus dan minus itu menggambarkan arah hubungan. Tanda plus menggambarkan hubungan yang searah,
dan tanda minus menggambarkan hubungan yang berlawanan arah. Koefisien korelasi itu sendiri ada dua. Yang pertama ada Pearson coefficient of correlation, dan yang kedua ada Spearman coefficient of correlation. Nah, untuk yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah koefisien korelasi Pearson, atau yang disimbolkan dengan R. Rumus R sendiri adalah SXY per SX per SY. Rumus yang kita pakai untuk SXY adalah rumus yang ini, yaitu sigma XIYI dikurang sigma XI dikali sigma XYI per N kurang 1. Untuk nilai XS, SX menggunakan rumus dari ini, yaitu akar dari sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N kurang 1. Dan untuk SY-nya menggunakan rumus akar dari sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan per N kurang 1. Nah, di sini bisa kita lihat apabila nilai R mendekati minus 1 maupun mendekati 1, maka menggambarkan hubungan yang kuat atau strong negatif dan strong positif. Namun apabila R mendekati nilai 0, maka hubungan tersebut kurang kuat atau lemah. Selanjutnya ada teladan. Di sini bisa kita lihat data TP atau total fosfat dan hasil ikan. Untuk mencari nilai R-nya, terlebih dahulu kita mencari nilai sigma XI, yaitu jumlah dari data dari TP, sigma YI, jumlah dari keseluruhan nilai hasil ikan, sigma XI kuadrat, yaitu jumlah dari data X yang dikuadratkan, begitu juga sigma YI adalah jumlah dari data Y yang dikuadratkan, sigma XYI yaitu jumlah dari nilai X dan nilai Y yang dikalikan. Kemudian X bar adalah nilai rata-rata dari X, Y bar adalah nilai rata-rata dari Y. Nah, jika seluruh nilainya sudah didapatkan, maka dapat dimasukkan ke rumus SXY, SX, dan SY. Nah, apabila nilainya sudah didapatkan, kemudian dimasukkan ke rumus R, yaitu SXY per SX dikali SY. Nah, dari seluruh data tersebut, didapatkan R sama dengan 0,9979. Selanjutnya, uji T untuk koefisien korelasi. Di sini ada hipotesis, yaitu H0 dan HA. H0 itu apabila rho sama dengan 0, sehingga disimpulkan tidak ada korelasi antara X dan Y. HA yaitu rho tidak sama dengan 0, sehingga disimpulkan ada korelasi antara X dan Y. Selanjutnya, statistik uji, yaitu T hitung dengan rumus R dikurang rho per akar dari 1 kurang R kuadrat per N kurang 2. R adalah korelasi yang didapat dari data, rho korelasi yang dihipotesiskan, N banyaknya data, dengan derajat bebas DF sama dengan DB sama dengan N kurang 2. Nah, jika nilainya sudah didapatkan, maka nilai R tersebut dapat digambarkan dalam daerah penolakan pengujian korelasi, di mana di sini ada two-tailed test, upper tail test, dan lower tail test. Nilai kritis di sini merupakan nilai dari T-table yang seperti sudah dipelajari di minggu sebelumnya. Nah, untuk soal yang tadi, dapat kita hitung untuk uji T-nya dengan hipotesis H0 sama dengan rho H0 yaitu rho sama dengan 0, di mana disimpulkan tidak ada korelasi antara X dan Y. HA yaitu rho tidak sama dengan 0,
atau ada korelasi antara X dan Y. Dari hitungan yang tadi, kita peroleh R sama dengan 0,9979. Nah, nilainya ini kita masukkan ke rumus T hitung, yaitu R dikurang rho per akar dari 1 kurang R kuadrat per N kurang 2, sama dengan 0,9979 kurang 0 per akar dari 1 dikurang 0,9979 kuadrat per 10 kurang 2, sama dengan 2,772. Nah, jadi dari sini T hitungnya kita dapatkan 2,772. Selanjutnya kita menghitung T tabel dengan menggunakan tabel yang seperti sudah digunakan minggu lalu, yaitu apabila alfanya 0,05, maka diperoleh nilai T tabel, ini salah ya, T tabel sama dengan 2,306. Nah, nilai yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam daerah penolakannya, maka nilai kritisnya itu 2,306 ini, dan nilai T hitungnya itu kita masukkan ke sini, 2,772. Nah, kesimpulannya, terlihat bahwa T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka kita menolak H0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara X dengan Y, yakni ada korelasi antara total fosfat dengan hasil produksi ikan. Apabila datanya dimasukkan ke dalam scatter plot atau diagram pencar, maka dapat kita lihat bahwa bentuk dari scatter plotnya itu adalah linear positif. Nah, jadi yang disimpulkan apabila X semakin besar, maka Y juga semakin besar. Terima kasih. Selamat mengerjakan soal mandiri.